Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Akram Huda. Saya dari kelompok 6, yaitu ada rekan saya juga, Bim Bim Marisa Putra. Kami akan mempresentasikan evaluasi akhir semester mata kuliah Data Science dengan topik prediksi kronik kidney disease atau penyakit ginjal kronis menggunakan pendekatan machine learning. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskannya. Satu, business understanding. Nah, business understanding, chronic kidney disease adalah kondisi menurunnya fungsi ginjal secara bertahap yang pada tahap awal seringkali tidak menunjukkan gejala. Akibatnya banyak pasien terdeteksi ketika penyakitnya sudah parah sehingga risiko ginjal dan biaya pengobatan menjadi jauh lebih besar. Karena itu tujuan proyek kami adalah membangun model klasifikasi yang bisa membantu tenaga medis melakukan deteksi dini CKD menggunakan data pemeriksaan klinis rutin seperti data darah, urin, dan tekanan darah. Nah, tujuan dataset ini yang diturunkan dari tujuan bisnis tersebut adalah membandingkan model klasifikasi supervised learning. Nah, yang kedua ada data understanding. Dataset yang digunakan adalah chronic kidney disease dataset dari UC Machine Learning Repository bersumber dari Apollo Hospital, Tamil Nadu, India. Nah, atribut yang tersedia meliputi data numerik seperti usia, tekanan darah, gula darah, ureum, kreatinin, serum natrium, kalium, hemoglobin, packed cell volume. Dan data merah, data kategorikal seperti berat, jenis urin, kadar albumin dan gula, kondisi sel darah merah atau nanah pada urin. Nah, ini contohnya. Eksplorasi awal menunjukkan banyak kolom memiliki proporsi missing value cukup tinggi, seperti dirangkum pada tabel 1. Nah, yang ketiga ada data preparation. Pada tahap ini kami melakukan beberapa langkah. Pertama, membersihkan format data yang tidak konsisten. Kedua, mengisi missing value. Untuk data numerik, kami gunakan median. Untuk data kategorikal, kami gunakan modus. Ketiga, kami mengubah data kategorikal menjadi angka menggunakan label encoding. Keempat, kami melakukan standarisasi skala data untuk model tertentu. Lanjut, exploratory data analysis. Analisis eksploratif dilakukan untuk memahami pola distribusi data serta hubungan antar fitur dengan kelas target. Nah, dari hasil eksplorasi data kami menemukan pola yang cukup jelas. Pasien CKD cenderung memiliki hemoglobin dan packed cell volume yang lebih rendah, yang berkaitan dengan anemia. Nah, matriks korelasi menunjukkan hubungan kuat antara hemoglobin, packed cell volume, dan jumlah sel darah merah. Karena ketiganya merupakan indikator sel darah merah yang saling berkaitan. Kreatin serum dan ureum darah juga menunjukkan korelasi positif. Nah, fitur kategorikal seperti hipertensi, ATN, diabetes mellitus, nafsu makan buruk, dan edema kaki menunjukkan proporsi jauh lebih tinggi pada kelompok CKD dibanding non CKD. Nah, yang kelima ada modeling. 5 algoritma klasifikasi dilatih dan dibandingkan untuk memprediksi label CKD, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, Canir snake bars, K sama dengan 5, support vector machine. Model berbasis jarak dan linear regression dilatih menggunakan data yang telah distandarisasi. Nah, lanjut, yang keenam ada evaluasi. Untuk evaluasi performa kelima model tersebut, kami menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1, score, and out pada data uji. Hasil model random forest memberikan performa terbaik dengan seluruh metrik mendekati atau bahkan mencapai nilai sempurna, yaitu 1000.
Model logistik regression dan SVM juga sangat kompetitif dengan F1 skor sekitar 0,99. Nah, kami juga melihat fitur importance dari model random forest dan menemukan bahwa 5 fitur berpengaruh adalah hemoglobin, PEG, sel volume, creatine serum, berat jenis urin, dan jumlah sel darah merah. Nah, lanjut interpretation dan recommendation. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan beberapa model ini bisa digunakan sebagai alat bantu screening awal bagi tenaga medis untuk memprioritaskan pasien berisiko tinggi, terutama yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes. Untuk screening cepat dan murah, pemeriksaan yang diprioritaskan adalah hemoglobin. Kami juga merekomendasikan agar model ini divalidasi lebih lanjut menggunakan data dari rumah sakit atau populasi lain. Nah, demikian ini saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan coding akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian coding. Di sini yang pertama kita import library seperti Pandas, Seaborn, dan Scikit-learn untuk mengolah data serta membangun model machine learning. Lalu di tahap data understanding, kita cek dataset yang berisi 400 pasien dengan 24 atribut klinis. Lalu lihat distribusi kelas 250 CKD dan 150 bukan CKD. Serta cek missing value karena beberapa kolom seperti RBC dan RBCC cukup banyak datanya yang kosong. Lalu selanjutnya ada data preparation. Lalu di kolom numerik diisi dengan median, kolom kategorikal diisi dengan modus. Lalu data kategorikal diubah jadi angka lewat label encoding. Data numerik distandarisasi dengan standar scalar lalu diubah dan dibagi 75% data latih dan 25% data uji. Lalu untuk di tahap EDA, kami membuat visualisasi distribusi kelas, histogram, box plot, dan heatmap korelasi. Jadi hasilnya pasien CKD cenderung punya hemoglobin rendah tapi kreatinin dan ureum yang tinggi. Lalu masuk ke modeling. Di tahap modeling ini kita latih 5 algoritma. Yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada random forest, yang keempat ada KNN, dan yang kelima ada SVM. Lalu evaluasi masing-masing dengan akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Lalu di tahap evaluation, hasil dibandingkan lewat tabel kurva ROC dan confusion matrix. Random forest terbukti paling unggul dengan hemoglobin, PEG cell volume, dan creatinine serum sebagai fitur paling berpengaruh sejalan dengan literatur medis. Lalu untuk kesimpulannya, model ini berpotensi jadi alat bantu screening dengan CKD, namun tetap perlu divalidasi lebih lanjut sebelum dipakai secara klinis di dunia medis. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih.